Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai hak-hak yang dapat diminta oleh istri ketika dicerai talak oleh suami di pengadilan agama. Nah, kalau mengenai pengadilan agama itu pastinya perceraian terhadap orang-orang muslim atau orang-orang yang beragama Islam. Nah, terlebih dahulu kita pahami mengenai perceraian. Kalau di pengadilan agama dimanapun, perceraian itu ada dua. Yang pertama cerai gugat, yang kedua cerai talak. Ini dua hal yang berbeda. Cerai gugat itu perceraian yang diajukan oleh istri. Jadi kalau ada cerai yang minta cerai kok istri, yang meminta atau menggugat di pengadilan kok istri, itu berarti cerai gugat. Nah, kalau cerai talak itu perceraian yang diajukan oleh suami, dilanjutkan dengan ikrar talak di akhir persidangan. Nah, baik cerai talak maupun cerai gugat biasanya ini sama-sama dapat dikabulkan oleh hakim jikalau antara istri dan suami itu sudah tidak lagi bersama, sudah tidak dalam satu rumah. Tapi kok masih dalam satu rumah, mengajukan cerai gugat atau cerai talak tapi posisi masih dalam satu rumah, apalagi malam Jumat masih mau begituan, masih mau kuda-kudaan. Dan pastinya nanti ketika di persidangan itu ditanya terakhir berhubungan seksual itu kapan, terakhir kuda-kudaan itu kapan, itu pasti ditanya, karena itu juga mempengaruhi pertimbangan hukum. Nah, jadi dalam tinggal satu rumah atau tidak itu juga menjadi pertimbangan. Dan kalau masih satu rumah biasanya sulit untuk dikabulkan. Adapun terkait dengan cerai talak, itu nanti ketika sudah dimediasi kok tidak selesai, tidak menemukan titik damai, maka dilanjutkan dengan sidang. Dan ketika nanti sudah amar putusan dan dikabulkan, setelahnya masih ada sidang ikrar talak yang diucapkan oleh suami di depan pengadilan. Dalam waktu yang sudah ditentukan kok tidak mau ikrar talak di depan pengadilan, maka sekalipun gugatan itu dikabulkan, gugatan tersebut menjadi gugur dan ikatan perkawinan atau pernikahan itu masih berlanjut. Nah, adapun hak-hak yang dapat diminta oleh istri ketika dicerai talak oleh suaminya, itu ada 4 hak yang dapat diminta. Yang pertama adalah nafkah iddah, yang kedua adalah nafkah mut'ah, yang ketiga adalah nafkah madiyah, yang terakhir adalah hadonah. Nah, nafkah iddah itu adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri selama masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu ya. Kalau pada umumnya masa iddah itu 3 bulan atau 90 hari. Adapun terkait dengan penjelasan detailnya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah. Nah, nafkah iddah ini bisa didapatkan oleh istri ketika dasar putusan pengadilan yang menyatakan talak oleh suami terhadap istri itu tidak karena nusus. Nusus itu pembangkangan ya, pembangkangan yang dilakukan oleh istri. Istrinya tidak nusus. Kalau nusus bisa tidak diberikan nafkah iddah. Atau juga karena putusan pengadilan itu menyatakan talak bain. Talak bain itu kalau bicara soal talak itu ada talak rajai, ada talak bain. Talak rajai itu talak yang masa iddahnya itu masih berjalan atau belum selesai. Kalau talak bain itu ada 2, talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro itu talak bain talak 1 dan atau 2 yang mana masa iddahnya itu sudah selesai. Kalau talak bain kubro itu talak 3 ya. Nafkah iddah itu sekali lagi ya, pada umumnya 90 hari atau 3 bulan. Nah, itu biasanya pemberian jumlahnya itu hakim biasanya mempertimbangkan pekerjaan atau perekonomian dari suami.
Yang kedua adalah nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu nafkah penghibur karena telah dicerai talak oleh suami. Dan ini bisa berupa uang ataupun harta yang menurut istri itu lebih menyenangkan dirinya karena telah dicerai talak oleh suaminya. Terkait dengan besarannya, sekali lagi biasanya hakim menjatuhkan berdasarkan perekonomian dari suami. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah itu terjadi atau bisa diberikan jikalau itu cerai talak yang diajukan oleh suaminya. Tapi kalau cerai gugat itu nggak ada dasar hukumnya. Kalau cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh istri, yang minta cerai kok istri, itu nggak ada dasar hukum untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Jadi biasanya kalau si istri ini kok yang minta cerai dan dia sudah konsultasi dengan konsultan hukum atau advokat atau pengacara, itu biasanya membujuk si suami yang cerai, yang minta cerai di pengadilan. Dengan begitu si yang istri ini bisa meminta nafkah mut'ah dan nafkah iddah karena dasarnya adalah cerai talak, bukan cerai gugat. Ini yang perlu diketahui ya. Jadi berbeda ya antara cerai talak dan cerai gugat. Implikasi hukumnya itu beda. Terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah itu bisa didapatkan ketika dasarnya adalah cerai talak. Yang ngajuin, yang minta cerai itu suami. Nah, sekalipun pada kenyataannya yang minta cerai kok istri, tapi ketika yang gugat di pengadilan itu kok suami, tetap aja itu namanya cerai talak ya. Yang minta cerai itu kok suami, yang ngajuin suami, tetap itu namanya cerai talak. Dan kalau cerai talak biasanya hak nafkah iddah dan mut'ah itu bisa gampang dikabulkan, bisa gampang didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah nafkah manziyah. Nafkah manziyah itu nafkah yang selama perkawinan berjalan itu belum atau sebagian baru dikasih. Misalnya nggak pernah sama sekali selama perkawinan sama sekali nggak pernah dikasih nafkah, ketika pasca perceraian itu dapat diminta. Dulu 1 tahun yang lalu saya nggak dikasih nafkah oleh suami misalnya, itu dapat digugat, dapat diminta melalui nafkah manziyah. Ataupun baru dikasih seberapa gitu, baru setengah tahun dikasih, sementara setengah tahun yang lalu itu juga belum, baru sebagian artinya. Nah, itu juga dapat diminta dengan melalui nafkah manziyah. Yang terakhir adalah hadonah. Hadonah itu hak asuh anak. Hak asuh anak ini jika si anak belum mencapai usia 21 tahun atau belum tamyiz, belum mumayyiz ya. Tapi ketika sudah berusia 21 tahun atau lebih dan menyatakan diri ingin ikut ibunya, maka hak asuh anak atau hadonah ini terus berjalan. Karena walaupun antara ayah dan ibu ini sudah pisah, sudah cerai, akan tetapi yang namanya anak itu nggak ada putus tali perhubungan, itu nggak ada. Hubungan selalu berjalan, terus berjalan, nggak ada mantan anak, itu nggak ada. Nah, sebagai tambahan mengenai segot atau perkataan yang diucapkan oleh suami yang mana itu dapat memutus tali perkawinan, tali pernikahan. Jadi segot talak atau ucapan talak yang diucapkan oleh suami kepada istri yang mana itu memutuskan tali pernikahan, sehingga untuk berhubungan begituan itu haram ya. Dalam bukunya Dr. Andes Haji Aminuddin yang berjudul Fikih Munakahat, ada dua segot atau perkataan talak yang diucapkan oleh suami terhadap istri. Yang pertama adalah
sorry atau jelas, yang dua adalah kinayah atau samar atau sindiran ya. Jadi perkataan talak atau segot talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri itu ada dua jenis. Yang pertama jelas atau sorry, yang kedua adalah kinayah atau samar. Nah, sedangkan yang sorry ini menurut para ulama, menurut jumhur ulama yang mana sudah dikutip oleh Dr. Andes Haji Aminuddin dalam bukunya Fikih Munakahat, itu hanya kata talak ya, hanya kata talak atau cerai. Itu kalau menurut jumhur ulama. Sementara menurut Imam Maliki ya, menurut Imam Maliki itu juga hal demikian. Artinya hanya kata talak atau cerai yang dapat memutus tali perkawinan, sehingga hak dan kewajiban ini sudah tidak lagi melekat. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i yang dikatakan segot atau kata talak yang sorry itu ada tiga. Yang pertama adalah kata talak atau cerai itu sendiri. Jadi secara jelas mengucapkan talak gitu ya. Kamu akan saya talak, kamu saya talak. Nah, yang kedua adalah firaq atau pisah. Jadi nggak menggunakan kata talak atau cerai, tapi pisah gitu aja ya. Pisah atau firaq. Yang ketiga adalah sarah atau saroh, pakai sa ya, nggak pakai sya. Sarah atau saroh atau lepas ya, yang artinya lepas. Jadi ketiga ini antara cerai atau talak, kemudian firaq atau pisah, dan saroh atau sarah atau yang berarti lepas itu merupakan segot talak atau perkaan talak secara sorih atau jelas menurut Imam Syafi'i. Nah, sedangkan yang kedua adalah segot talak secara kinayah. Yang pertama tadi secara sorih, yang kedua secara kinayah. Kinayah itu samaran, sindiran. Jadi misalnya kamu tak kembaliin ke orang tua, balion nih wong tuamu misalnya. Itu kan nggak makai lafal kata talak atau pisah atau cerai dan lain sebagainya, enggak. Itu memakai kata samaran, kata lain yang mana sebetulnya bisa juga maksudnya untuk dicerai dan maksudnya juga untuk tidak. Nah, terkait dengan kinayah ya, terkait dengan kinayah atau secara samaran atau sindiran, ini bisa dijatuhi talak, dihukumi talak bila mana niat yang diucapkan oleh suami ini benar-benar niat untuk cerai, untuk talak. Tapi kalau niatnya dalam hati dia enggak untuk cerai atau pisah atau talak, maka tidak dihukumi talak. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah jangan semudah itu mengatakan pisah dengan istri ya. Jangan semudah itu. Kalau itu niatnya dalam hati kok waktu itu memang ingin mencerai, ingin pisah ya, maka walaupun menggunakan kata sindiran atau samaran yang selain dari kata talak, cerai atau pisah atau lepas ya, itu bisa jadi kalau niat dalam hati maka itu talak sudah jatuh, talak raj'i ya. Nah, jadi tolak ukur daripada segot atau kata talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri ya, yang kinayah, yang samar atau sindiran ini jika didasari dengan niat. Kalau tidak dengan niatnya itu tidak mencerai, itu maka sekalipun menggunakan kata kinayah, artinya enggak secara jelas, enggak secara sorry menggunakan kata talak, maka tidak sah. Talaknya itu tidak sah, perkawinan masih terikat.